semangat belajarnya, terus masuk kelas yang rajin ya, karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib ya. Kelas 5 Siap. kelas 5 Siap. apa kabar hari ini muridku? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Apa kabar muridku? Siapkah untuk belajar? Apa kabar muridku semua? Siap, sehat, semangat, luar biasa. Ya. Dirapikan duduknya. Lihat kanan kiri bawah apakah ada sampah. Dirapikan duduknya. Hari ini perhatikan ke depan. Hari ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah. Sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pernapasan. Hari ini kita belajar sistem peredaran darah. Apa tujuannya kita mempelajari sistem peredaran darah? Diharapkan nanti setelah pembelajaran kalian ini mengetahui fungsi-fungsi dari setiap komponen yang ada pada sistem peredaran darah. Kita tahu fungsinya, kita tahu komponen-komponen yang ada dalam sistem peredaran darah. Sistem peredaran darah itu terbagi menjadi dua. Ada sistem peredaran darah kecil, ada sistem peredaran darah besar. Coba kalian pegang jantung kalian masing-masing. Lihat diri, apa rasanya? Ada detak-detak kan? Itu tuh tahu nggak kenapa? Kenapa terus berdetak? Karena apa coba? Karena jantung itu fungsinya untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jangan coba jantung gimana? Nah, ya. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Nih, 4 ruangan. 1, 2, 3, 4. Yang di bawah namanya bilik, bilik kanan, bilik kiri, kanan, bilik kiri. Yang di atas namanya serambi, serambi kanan, serambi kiri. Fungsi dari bilik dan bilik kanan dan bilik kiri berbeda. Bilik kiri berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh, sedangkan bilik kanan berfungsi untuk memompa darah ke ini apa namanya? Paru-paru. Selang-selang ini menggambarkan pembuluh darah. Pembuluh darah itu ada 3. Yang pertama arteri, yang kedua vena, yang ketiga kapiler. Peredaran darah terbagi menjadi berapa? 2. Peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Kalau sistem peredaran darah kecil dari jantung dipompa ke paru-paru, balik lagi ke jantung. Kalau sistem peredaran darah besar dari jantung dipompa ke seluruh tubuh, balik lagi ke jantung. Pembuluh darah tadi ada berapa? 3. Apa saja? Arteri, vena, dan kapiler. Arteri, fungsi arteri itu untuk apa? Fungsi arteri ini fungsi untuk mengalirkan darah dari jantung, dari jantung kiri, mengalirkan ke seluruh tubuh. Kapiler terus melewati vena, balik lagi ke jantung. Kita ilustrasikan ya. Nah, di dalam tubuh kita darah itu mengalir kayak gini nih, dari jantung ke paru-paru, ke seluruh tubuh melewati yang namanya pembuluh darah, melewati arteri, vena, kapiler. Dimulai dari sistem peredaran darah kecil. Sistem peredaran darah kecil itu mulai dari bilik kanan,
dipompa arteri pulmonalis nih. Jalan di sini, yang biru nih. Terus ini arteri ini namanya arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Nah, di paru-paru ini darah itu mengambil oksigen, menukarkan karbon dioksida dengan oksigen. Di sini nih banyak oksigennya. Bisanya kita bernafas, terus kita bisa bergerak. Salah satunya itu karena dipasok oleh oksigen. Terus keluar melalui vena pulmonalis. Yang tadinya biru itu menandakan darah kotor. Warnanya ini biru ya. Terus keluar dari paru-paru jadi merah. Merah itu tandanya segar. Darah segar, darah bersih, sehat. Masuk lagi ke serambi kiri. Jadi di kanan arteri pulmonalis masuk ke paru-paru, terus vena pulmonalis masuk lagi ke serambi kiri. Itu namanya sistem peredaran dan ke kecil. Singkatnya nih, kalau sistem darah kecil dari jantung keluar melalui arteri pulmonalis ke paru-paru, vena pulmonalis masuk lagi ke jantung. Itu namanya peredaran darah kecil. Nah, peredaran darah besarnya dari bilik kiri keluar ke arteri melalui aorta, arteri masuk ke kapiler. Nah, kapiler ini yang menyambungkan antara arteri dan vena. Di kapiler ini nih, terjadi pertukaran yang tadinya oksigen ditukar sama karbon dioksida. Yang tadinya nutrisi ditukar sama sampah-sampah metabolisme. Ruang dalam jantung itu ada berapa? Apa saja? Bilik kanan, mulai dari bilik itu ya, bilik kanan, bilik kanan, kiri. Pembuluh darah ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ya, vena, arteri, ya kapiler. Betul. Sistem peredaran darah ada berapa? Ada 2. Sistem peredaran darah besar dan kecil. Coba sekarang keluarkan buku masing-masing. Tulis soal jawab. Ternyata nggak dari sana. Pas. Ditulis dulu pertanyaannya, ditulis dulu. Dijawab. Sudah selesai semuanya? Ya. Yang belum selesai, diselesaikan dulu ya. Nomor 1 lihat, yang pertama tulis. Nomor 1, ada berapa? Yang jawab dulu ya. Ada berapa pembuluh darah manusia? Bapak tunjuk nih. Denis mana Denis? Maju. Jawab bukunya. Ada berapa pembuluh darah manusia? Bukan. Berapa? Banyak.
manusia apa saja? Pena, arteri. Ayo bareng-bareng, pembuluh darah manusia itu ada berapa? Ada 3. Apa saja? Ruang dalam jantung ada berapa? 4. Apa saja? Fungsi jantung untuk apa? Pompa darah. Ada berapa peredaran darah manusia? 3. Peredaran darah. 2. Ya, apa saja? Ya, peredaran darah besar dan peredaran darah besar. Ya benar. Tangan dulu, Yona. Ada 2. Hari ini kita sudah belajar tentang sistem peredaran darah manusia. Mana? Senang nggak bisa tahu sistem peredaran darah manusia? Bisa tahu fungsinya? Senang nggak? Nah, ya semoga dengan belajarkannya materi peredaran darah, kalian bisa memahami apa itu fungsi dari setiap komponen-komponen dalam peredaran darah manusia. Ya. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan tentang materi perencanaan. Sekian dari Bapak, rajin belajar ya, semangat. Dan sekian untuk materi sistem peredaran darah. Yang belum bisa nanti ada tugas remedial, dan yang sudah bisa nanti ada tugas pengayaan.